Welcome to my channel. Om Swastiastu. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali bersama Miss Siska dalam video pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari moksa. Pada bab moksa pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan di bagian C, yaitu mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Dan bagian D, tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya, yaitu zaman globalisasi. Langsung aja, bagian C kita akan bahas yang pertama adalah mewujudkan tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Baiklah, yang pertama kita bahas tujuan hidup manusia dulu. Nah, tujuan hidup manusia dalam agama Hindu disebut dengan Purusartha. Purusa berarti manusia, utama, dan artha berarti tujuan. Jadi Purusartha berarti tujuan hidup manusia yang utama. Nah, tujuan hidup manusia dapat dinyatakan ada empat tujuan hidup manusia yang utama disebut dengan Catur Purusartha. Catur Purusartha ini terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Nah, setelah mengetahui tujuan hidup manusia, sekarang yang kedua yaitu tujuan agama Hindu. Dalam ajaran agama Hindu terdapat suatu prinsip ajaran yang berbunyi Moksatam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang berarti tujuan umat manusia beragama adalah tercapainya kesejahteraan jasmani, sedangkan moksa adalah terwujudnya ketentraman batin, kehidupan abadi, yakni manunggalnya Sang Hyang Atma atau roh dengan Sang Hyang Widiwasa. Moksatam Jagadita Yacha Iti Dharma adalah merupakan ajaran tentang tujuan hidup umat manusia. Ajaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam konsepsi Catur Purusartha atau Catur Warga. Pahami, pedomani, dan wujudkanlah dalam setiap langkah hidup kita. Dengan ajaran Catur Purusartha sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bagian ajaran Catur Purusartha. Yang pertama yaitu Dharma. Dharma berasal dari urat kata dhr yang berarti menjinjing, memelihara, memangku atau mengatur. Jadi kata Dharma dapat berarti sesuatu yang mengatur atau memelihara dunia beserta semua makhluk. Hal ini dapat pula berarti ajaran-ajaran suci yang mengatur dan atau memelihara atau menuntun umat manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau rohani. Untuk mengamalkan ajaran ini dipakai pedoman Catur Dharma yang terdiri dari ada Dharma Kriya, Dharma Santosa, Dharma Jati, dan yang keempat Dharma Putus. Baiklah, misalkan mulai jelaskan yang pertama, yang A, yaitu Dharma Kriya. Dharma Kriya berarti manusia harus berbuat, berusaha, dan bekerja untuk kebahagiaan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan menempuh cara peri kemanusiaan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu, setiap pekerjaan dan usaha akan berhasil dengan baik apabila dilandasi dengan sat paramita, yaitu sebagai berikut. A. Dana paramita, yang artinya suka berbuat dharma, amal, dan kebajikan. Yang B. Shanti paramita, yang artinya suka mengampuni orang lain. C. Wirya paramita, artinya mengutamakan kebenaran dan keadilan. Yang D. Pratnya paramita, artinya selalu bersikap tenang, cakap, dan bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu persoalan. Yang E. Dhyana paramita, merasa bahwa segalanya ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karenanya wajib menyayangi sesama makhluk hidup. Yang F. Sila paramita, artinya selalu bertingkah laku yang baik atau trikaya parisuda dalam pergaulan. B. Dharma Santosa. Dharma Santosa berarti
berusaha untuk mencapai kedamaian lahir batin dalam diri sendiri, dilanjutkan kemudian ke dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Tanpa adanya kebahagiaan dan kedamaian dalam diri sendiri, akan sangat sukar untuk mewujudkan kedamaian dan kesentosaan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang C, Dharma Jati. Dharma Jati berarti kewajiban yang harus dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga, serta selalu mengutamakan kepentingan umum di samping kepentingan diri sendiri atau golongan. Yang D, Dharma Putus. Dharma Putus berarti melakukan kewajiban dengan penuh keikhlasan, berkorban serta bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi umat manusia, dan selalu mengutamakan penanaman budi baik untuk menjauhkan diri dari noda dan dosa yang menyebabkan moral menjadi rusak. Dharma Putus ini dapat dilaksanakan dengan mengamalkan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu 3 usaha dan jalan utama dalam seluruh kehidupan untuk mencapai tujuan agama yang terdiri dari: pertama, kaike artinya tingkah laku dan perbuatan yang baik. Kedua, wacike artinya perkataan dan pembicaraan yang jujur dan benar. 3, manacike artinya pikiran dan perasaan yang baik dan suci serta tresna asih. Lanjut ke bagian catur purusa arta, yang bagian 2 yaitu B atau B, arta. Arta dalam catur purusa arta mempunyai beberapa makna. Di atas setelah diuraikan bahwa dalam kaitannya dengan kata purusa arta, kata arta dapat berarti tujuan. Demikian pula dalam kaitannya dengan kata paramarta, tujuan yang tertinggi, pararta atau tujuan atau kepentingan orang lain, dan sebagainya. Tetapi sebagai tujuan dari purusarta, kata arta berarti harta atau kekayaan. Arta berarti benda-benda materi atau kekayaan sebagai sumber kebutuhan duniawi yang merupakan alat untuk mencapai kepuasan hidup. Arta dalam arti arta benda memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan beragama. Di antaranya adalah: 1. Fungsi arta dalam kehidupan beragama adalah untuk beryatnya, seperti melaksanakan pancayatnya, yaitu ada dewayatnya, resiyatnya, pitrayatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Kedua, fungsi arta dalam mewujudkan jagadita. Di samping fungsi arta dalam kepentingan agama, arta juga memiliki peranan dalam mewujudkan jagadita atau kebahagiaan di dunia. Seperti yang A, untuk kemakmuran dan kesejahteraan, arta dapat dibagi: 1. Boga, yakni kebutuhan primer bagi perkembangan hidup jasmani dari segala makhluk, yaitu makanan. 2. Upaboga, yakni kebutuhan hidup yang perlu dimiliki oleh manusia seperti pakaian, perhiasan, dan sebagainya, yaitu sandang. 3. Pariboga, yakni kebutuhan sosial lainnya seperti perumahan, anak, istri, dan lain-lain, yaitu papan. Kemudian yang B, untuk dana-dana sosial atau punya, yakni tanda terima kasih dan pertolongan kepada fakir miskin. Terutama sekali arta itu digunakan di samping untuk kepentingan yatnya, juga untuk kemajuan pendidikan. Secara singkat, arta itu harus dimanfaatkan untuk: 1. Mahadon Dharma Karya, yang artinya untuk dharma atau dana sosial. Kemudian yang kedua, Mahadon Arta Karya, yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan, misalnya seperti dagang, perusahaan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, Mahadon Kama Karya, yaitu kenikmatan, makanan, pendidikan seperti kesenian, olahraga, dan sebagainya. Bagian catur purusa arta yang selanjutnya yaitu kama. Kama berarti nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kenikmatan tersebut. Memang merupakan salah satu tujuan atau kebutuhan manusia. Kama adalah suatu tujuan kebahagiaan, kenikmatan yang didapat melalui indera, tetapi harus berlandaskan dharma dalam memenuhinya.
Sehubungan dengan cinta kasih ini, kama itu dapat dibagi atas 3 bagian yang disebut dengan tripararta, yakni 1. AC, yang artinya menyayangi dan mengasihi sesama makhluk sebagaimana mengasihi diri sendiri. 2. Punya, yang artinya dana punya, cinta kasih kepada orang lain diwujudkan dengan selalu menolong dengan memberikan sesuatu atau seperti harta benda yang kita miliki dan berguna bagi orang yang kita berikan. Yang ketiga, ada bakti atau cinta kasih pada Sang Hyang Widiwasa dengan senantiasa sujud kepadanya dalam bentuk pelaksanaan agama. Berikutnya bagian terakhir dari catur purusarta yaitu moksa yang saat ini kita bahas dalam bab moksa ini ya. Moksa berarti ketenangan dan kebahagiaan spiritual yang kekal abadi, suka tanpa wali duka. Moksa adalah tujuan terakhir dari umat Hindu. Kebahagiaan batin yang terdalam dan langgeng ialah bersatunya Atman dengan Brahman. Itu yang disebut dengan moksa. Moksa atau yang disebut juga dengan mukti berarti kebebasan, kemerdekaan yang sempurna, ketentraman rohani sebagai dasar kebahagiaan abadi, kesucian dan bebasnya roh dari penjelmaan dan manunggal dengan Tuhan yang sering disebut dengan kelepasan. Baik, itu tadi penjelasan tentang tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu. Kita lanjut ke bagian D, yaitu tentang tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa sesuai dengan zamannya atau globalisasi. Nah, membangun kehidupan spiritual dalam perilaku sehari-hari sering mengalami kendala, tantangan, dan hambatan. Bagaimana tantangan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini, yaitu Jagadita dan moksa dapat teratasi dengan baik. Nah, maka lakukanlah dengan sungguh-sungguh sifat dan sikap mulia berikut ini. Yang pertama, menjauhkan diri dari keterikatan materialistis. Kemudian yang kedua, mengutamakan aktivitas yang bernuansakan spiritual. Yang ketiga, jauhkan dan hindarkan diri dari tindakan tidak terpuji. Nah, itu tadi penjelasan tentang moksa pada pertemuan kedua ini, yaitu tentang tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu, serta tantangan dan hambatan dalam mencapai moksa di zaman globalisasi ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi. Evaluasi ini dapat dikerjakan di buku tulis kalian. Jika sudah selesai, maka dapat dikumpulkan di melalui WhatsApp atau Google Classroom atau bisa langsung di YouTube Ibu ya. Jadi bisa juga di WhatsApp, Google Classroom, bisa langsung di YouTube atau bisa dikumpulkan langsung kepada Ibu ditaruh di atas meja Ibu. Nah, ini adalah evaluasinya, ada 5 nomor. Silahkan dijawab dengan sebaik mungkin, kemudian dikumpulkan dengan secepat mungkin. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan kedua ini dalam bab moksa dengan mengucapkan terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu, dan akhir kata Ibu ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go